Oke, recording-nya sudah. Nah, ini tadi, simbolnya mungkin bisa pakai omega yang seperti ini, nanti disesuaikan aja kalau misalkan memang simbolnya kalian rubah, jadi nanti yang di rumus pun juga harus kalian rubah, begitu. Disesuaikan, yang penting, sama gitu maksudnya. Kemudian di sini juga ada J, ini adalah momen inersia, jadi ini kalau misalkan kita yang sering ketemu itu kan pakai I, momen inersianya. Tapi nanti itu ada simbol lain, I itu, ada inner torque kalau misalkan di fluida, makanya di sini pakai J. Kayak begitu. Oke, sekarang kita ke hitungannya yang kemarin. Nah, ini. Apakah sudah terlihat yang papan tulisannya di kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini contoh yang kemarin. Jadi yang pertama kita diminta untuk menggambarkan namanya complete free body diagram. Complete free body diagram di sini tuh sebenarnya cuma memisahkan gitu ya, tiap-tiap bagian dari sistem yang ada agar kalian mudah untuk menentukan jumlah state-nya itu ada berapa, seperti itu. Seperti contoh di sini tuh state-nya diambil itu ada 4 di sini. Pertama, itu adalah yang baloknya di sini. Balok yang satu ini. Apakah sudah cukup jelas atau perlu saya zoom lagi? Sudah terlihat, Pak. Jelas. Oke. Nah, ini yang anotasinya. Nah, ini yang satu. Satu ini berarti bagian yang mekanik punyanya balok ini. 2 itu adalah si pegasnya ini. 3 balok kedua. 4 yang bagian NLD-nya di sini. Nah, kemudian setelah tahu itu, ini kemudian kita lihat di sini stage-nya itu tadi kan karena ada 4 bagian sebenarnya yang berpengaruh, harusnya state-nya pun juga mengikuti, nanti ada 4 jumlahnya. Kayak misalkan ini, yang paling kelihatan sebenarnya kan di sini itu yang jelas pasti nanti munculnya yang ini nih. Yang omega 1 sama omega 2 itu pasti jadi state di sini. Tinggal kita melihat apakah ada komponen lain yang itu ternyata masih berhubungan dengan omega 1 dan omega 2. Oke. Kalian harus ingat basic yang ada di fisiknya, rumus utama yang kita pakai di sini adalah hukum Newton sebenarnya, tapi di sini rotasi yang dipakai. Kalian harus ingat kan hukum Newton ada yang kedua M dikalikan A gitu. Ini untuk yang translasi kan. Atau sebenarnya dia gampangnya bilang kita di sini karena A-nya itu turunan kedua ya. D kuadrat S per dt kuadrat. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa tulis sebagai M dikalikan S. S-nya kan jarak ya di sini, tapi double dot karena dia turunan kedua. Nah, ini cuma cara penulisannya aja. Tapi ini kan ditranslasi. Kalau misalkan nanti dibawa ke rotasi, nanti akan jadi F itu kan berarti kan sama dengan torsinya kalau dirotasi. Jadi torsi sama dengan M-nya itu adalah momen inersia kalau di rotasi. Kemudian A-nya itu adalah alfa, percepatan angular. Nah, ini kemudian akhirnya kita bawa ke sini begitu. Kan di sini harusnya kan ini sigma ya, total karena. Saya pakai sigmanya seperti ini atau bisa kita gambarkan penulisannya seperti yang ada di apa namanya? Di soal itu torsinya pakai T besar. Jadi di sini seperti ini. TS min TK karena kan dia kan sigma di sini. Jadi yang pasti di sini ini harusnya arahnya itu berlawanan gitu ya. Karena saling tarik menarik arahnya berlawanan jadi dia saling mengurangi begitu. TS-nya itu yang ke sini, TK-nya yang arahnya sebaliknya. Ini kan ke sana. Kalau yang sama pegas kan ke sini. Ini sama. Ini ke sini, ini juga ada yang ke sini. Kayak begitu. Yang ke sini ini namanya TNLD karena yang ditarik sama si apa namanya? Dampernya. Yang ke sini ini adalah
kita anggapnya apa TK gitu ya. Di sini juga. Nah, di sini makanya di sini yang pertama itu adalah TS min TK ini sebagai sigma torsinya dikalikan I sama dengan I itu adalah momen inersianya berarti adalah J1. Ini di sini J1 dikalikan. Nah, alfa kalau misalkan ini sudah di apa namanya dirotasi jadi di sini kalau kita tuliskan sama kayak itu ya. Ini di sini adalah J dikalikan alfa itu turunan 2 kali dari theta. Jadi D kuadrat theta per dt kuadrat. Cuma di sini biar tulisannya nggak panjang seperti ini, pakai yang cara penulisan pakai dot. Jadi double dot seperti ini. Di sini kan tadi yang sigma. Sigma sendiri itu sama dengan nah ini d theta per dt. Kalau si alfa tadi itu berarti d kuadrat theta per dt kuadrat. Kayak begitu. Sampai di sini apakah masih bisa dimengerti? Mengingat lagi basic physics ya. Bagaimana? Masih bisa dipahami, Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut? Sampai sini belum, Pak, sepertinya. Oke, lanjut ya. Nah, ini basicnya seperti ini. Ini kalau misalkan ditranslasi nanti pun yang dipakai juga kebanyakan nanti yang ini. Salah. Oh. Anotasinya saya hapus dulu. Nah, oke. Kenapa jadi super sensitif begini? Nah, ini tuh jadi yang bagian ini. Kalau untuk yang translasi. Oke. Ini. Kemudian sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua di bagian pegasnya. Kalian masih ingat kan kalau pegas itu F sama dengan KX. Rumusnya, min ada minusnya ya, karena dia arahnya berlawanan. Nah, ini yang kemudian kita terapkan juga di sini, tapi di sini berupa torsi karena arahnya dia pegasnya itu dipelintir begini, dipelintir sambil ditarik begitu ya. Makanya dia itu berlaku juga di sini. F-nya kan sama dengan torsinya sigma atau T di situ di sini ya, pakai TK. Kayaknya itu harusnya kayaknya indeks kecil ya di bawah. Mana penghapusnya? Nah, ini harusnya K kecil yang ada di bawah. Nah, begini. Terus sama dengan K dikalikan theta 1 min theta 2. Nah, ini yang hati-hati sebenarnya kalau jarak itu kan kita nulisnya kan begini. Kalau selisih kan nulisnya seperti ini. Tapi di sini saya balik. Kayak begitu. Itu untuk pegas. Yang ketiga sama seperti yang satu, cuma yang di sini yang berperan itu adalah sigma torsinya yang di bagian balok kedua, yang artinya di situ selisih antara TK yang selisih posisi yang di sini dikurangi yang TNLD. Seperti itu. Kemudian yang keempat mirip sama yang keempat, tinggal ngambil aja yang dari soal sebenarnya ya, karena TNLD ada di soal begitu. Setelah kita dapatkan 4 macam persamaan ini, kita harus istilahnya membuat persamaan tersebut menjadi parameter-parameter yang lebih universal. Jadi istilahnya gampang untuk disatukan begitu. Jadi harus bisa kita bawa menjadi parameter yang saling berkaitan satu sama lain. Misalkan di sini penentuannya. Penentuannya kalian sudah kelihatan di sini ada 2. Kalau saya pakai warna lain, coba.
Saya kasih merah ya. Di sini sudah ada dua istilahnya apa ya, turunan gitu ya, yang bagian nanti membentuk dua persamaan diferensial. Ini dan ini kan sebenarnya yang paling mencolok dua kelihatannya, yaitu theta 1 double dot sama theta 2 double dot, yang itu berasal dari alfa. Tapi jangan lupa di sini. Nah, ini ada yang theta 2 dot ada muncul 4 kali nih. Ini. Bagian ini tuh sebenarnya yang membuat dia itu nonlinear ya. Tadi kan sudah disebutkan namanya NLD-nya, N-nya itu nonlinear. Nah, itu sebenarnya kalau dua ini aja yang muncul, kita bisa cuma pakai dua state variable. Tapi gara-gara ada ini nih, kan akhirnya jadi ada 3 level ya, ada yang theta doang, theta dot, sama theta double dot. Sehingga kita harus membuat kaitannya dari ketiga macam variabel ini, yaitu dengan cara ini, membuat permisalan. Permisalan yang dilakukan di sini, yaitu menentukan ya, ada X1 sampai X4. X1, X2, X3, dan X4. Yang masing-masing itu adalah nanti kalau misalkan setiap masing-masing X ini itu diturunkan, itu harus muncul yang istilahnya apa ya, yang derajatnya paling besar, yaitu yang double dot ini. Jadi di sini yang bisa kita tuliskan adalah kalau ini hasil turunannya ya, berarti sini saya kasih dot semua deh biar kalian nggak bingung. Jadi hasil turunannya ini harus muncul yang derajatnya paling tinggi. Jadi di sini paling aman adalah misalkan nih ya, yang di sini yang saya pakai theta 2 double dot sama yang theta 2 ini yang theta 1 double dot. Nah, biar saling berhubungan, berarti di sini yang X1-nya, X1 dot itu merupakan kalau diturunkan jadi X2 dot ini. Jadi di sini saya tulisnya pakai theta 1 dot. Kayak begitu. Jadi kalau X1 dot itu diturunkan, oh sebentar. Ini udah turunannya ya. Ya, X1 dot itu diturunkan, maka akan jadi X2 dot. Kayak begitu. Ini juga berlaku untuk X3. Jadi di sini theta 2 dot. Kayak begitu. Ini adalah cara yang bisa dilakukan jika ada di persamaannya itu ada yang sampai 3 level, yang sebenarnya variabelnya tadi itu utamanya itu sama-sama theta di sini. Cuma tetanya itu ada yang theta saja, theta dot, sama theta double dot. Tapi ketiga-tiganya harus munculnya dari di state space equation-nya. Makanya akhirnya dikenalkan variabel baru X di sini, X1 sampai X4 ada dotnya semua. Sampai di sini bisa dimengerti? Apakah sudah cukup jelas? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Oke, saya mulai share screen lagi. Mohon maaf ya, kendala jaringan seperti ini kalau di rumah. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut tadi info dari tadi yang saya tanya di grup sampai kapan kita menggunakan permisalannya. Oke, sampai di situ. Nah, ini nggak selalu terjadi seperti ini ya. Jadi ada kemungkinan nanti permisalannya ini tidak yang saling berhubungan begini. Ada yang mungkin 4 macam parameternya itu berbeda semua. Nanti itu muncul di contoh yang kedua. Kalau di sini karena memang saling berkaitan, kebetulan saling berkaitan begitu ya, sehingga akhirnya kita pakai permisalan seperti ini agar juga mengakomodasi yang tadi itu satu level di bawahnya seperti itu. Nah, ini kemudian dari 4 macam persamaan yang sudah kita dapat harus kita ubah ke ini tadi permisalan atau penggunaan variabel baru yang sudah kita sepakati begitu. Sehingga di sini akan jadi
Di sini nggak saya tuliskan ya sayangnya. Misal contoh nih yang pertama ya, saya di sini ya. Ini J1 theta 1 double dot sama dengan TS min TK. Di sini saya ubah posisinya, saya ubah posisinya, saya ubah posisinya menjadi theta 1 double dot. Nah, nanti memang ini ya untuk pengerjaan yang apapun karena yang maksudnya yang bentuknya bagaimanapun yang nanti disisakan di ruas kiri itu hanya yang bagian diferensialnya saja. Tinggal muncul yang satu seperti ini. Sisanya langsung dilempar ke kanan, dipindah ke kanan. Jadi di sini TS min TK itu bentar, ini benar atau salah nih? Seperti satu. Oh, saya kok jadi agak rancu sendiri ini. Harusnya kalau ini oh ini TK-nya di sini itu diubah karena TK itu adalah K kalikan theta 1 min theta 2, saya masukkan di sini. Kemudian saya ubah theta 1 double dot tadi kan itu adalah X2 dot. Nah, ini saya tulis di sini. Kemudian untuk theta 1 dan theta 2, nah ini kan baru yang dot doang nih. Kalau kita mau mencari yang tidak ada dotnya, maksudnya untuk X1 sampai X4 yang tidak ada dotnya, maka itu adalah ya sama, ini berarti bawahnya satu level, berarti ini theta 1. Kalau X2 karena itu double dot, berarti di sini adalah theta 1 dot. X3 itu adalah theta 2, X4 theta 2 double dot. Kalian akan notice di sini bahwa yang atas ini X1 dot itu sama dengan X2 di sini. Tidak masalah jika ketemu seperti ini. Jadi di sini theta 1-nya itu adalah X1, theta 2-nya itu adalah X3. Nah, cara penulisannya seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini tidak akan saya pakai karena di sini kita butuhnya kan cuma 4 ini nih, X1 sampai X4. X2-nya udah dapat langsung theta 1 double dot. Jadi kita langsung loncat ke yang selanjutnya. Ini pun kan juga theta 2 dot nih yang theta 1 ini yang asli itu tidak perlu dijabarkan lagi karena tidak ada persamaan yang berkaitan dengan itu. Kayak gitu. Kemudian untuk yang theta 2 double dot dari persamaan nomor 3. Di sini harus kita ubah TNLD-nya kita masukkan dari yang persamaan nomor 4. Kita substitusi di sini, kita substitusi, kemudian jadilah persamaan yang seperti ini. Ini agak panjang ya. Agak panjang seperti ini, kemudian setiap parameternya di sini kita ubah. Theta 1 itu X1, theta 2 itu X3, theta 2 dot itu adalah X4. Nah, dengan bekal X2 dot dan X4 dot kita bisa langsung mengubah tadi tuh bentuk yang persamaan ini menjadi state space equation yang bentuk yang ini. Caranya tinggal apa ya plug in gitu istilahnya. Kita mengubah dari yang persamaan panjang menjadi bentuk matriks. Hati-hati, kaidahnya di sini adalah dengan cara sama dengan cara perkalian matriks caranya. Jadi pertama kita susun dulu yang ruas kiri yaitu X1 sampai X4 dot. Ini ada dotnya semua. Kemudian yang paling gampang setelah menuliskan yang ini, kalian tuliskan dulu yang di sini. Yang di sini harus apa ya istilahnya satu level di atasnya ini berarti. Jadi dia yang X1, X2, X3, X4. Karena ini kan di sini diferensialnya nih, yang di sini yang aslinya dia. Inilah tadi yang sebenarnya kita sebut tuh yang state variable atau unknown itu tuh yang ini, begitu. Nah, harusnya kalau dia itu linear, yang sini tuh bentuknya matriks satu, ada satu matriks juga yang itu ukurannya adalah n kali 1. N-nya itu adalah jumlah state variable atau jumlah unknown-nya. Jadi dia pasti kalau ini kan 4 ya, berarti 4 kali 1 gitu. Harusnya, tapi karena di sini non linear gara-gara ada yang keempat ini loh yang bikin non linear. Makanya dia ditulisnya panjang begini. Harusnya cuma matriks 4 kali 1 kemudian dikalikan dengan inputnya. Kalau di sini inputnya itu adalah TS, outputnya itu yang di sini, yang di bagian apa yaitu theta ini omega 2 atau theta 1 dot ini adalah outputnya.
Bukan yang di sini ya output-nya, tapi yang dari sini. Karena kenapa bukan ini? Karena yang untuk di NLD-nya dia itu sebenarnya kan include di bagian baloknya sini sebenarnya dia. Gitu. Untuk output itu most likely dia adalah salah satu bagian dari si state space-nya ini. Kayak gitu. Nah, ini makanya setelah kita masukkan semua tadi ya, yang X1 kan gampang karena X1 dot kan sama dengan X2. Makanya di sini 0, 1, 0, 0 karena 0 kali X1, 1 kali X2, 0 kali X3, 0 kali X4 hasilnya adalah X2. Makanya di sini munculnya cuma di sini aja, yang lainnya tuh 0. Nah, baru yang agak menarik tuh yang ketika menuliskan X2 dan X4. Kalau X2 acuan kita adalah yang ini tadi, maka pertama, ini ada X1 nih. X1-nya di sini nilainya adalah apa namanya? Koefisiennya kan min K per J1. Itu ditulis di sini. Ada X2 enggak? Karena enggak ada, berarti dia 0. X3, min sama min jadi plus K per J1. Muncul di sini. Tidak ada X4, maka dia di sini 0 juga. Kayak gitu caranya. Nah, tapi ada yang belum nih dari X2 dot. Yang ini yang seper J1 TS. Nah, ini muncul ditambahkan di bagian belakangnya. Seperti itu. Kemudian yang X3, tadi X3 dot itu sama dengan X4, maka di sini munculnya 0, 0, 0, 1. Karena ini yang bagian belakang yang pengalinya X4. Sisanya itu 0 semua. Kayak gitu. Kemudian ketika yang X4 dot, baru kita masukkan yang hasil yang panjang ini. Yang ada X1 sampai X4 nanti kita masukkan. Tapi bagian yang X4 belakang ini nggak bisa kita masukkan satu angka begitu, sehingga akhirnya saya pisah cuma muncul di belakang karena dia di sini adalah non-linear. Seperti itu. Nanti kalau untuk ketemu yang non-linear lagi akan kalian buat seperti ini. Jadi tambahkan aja di belakangnya, tapi kurungnya besar dan si input itu nggak terpisah di belakangnya, tapi dimasukkan di bagian yang memang dikalikan sama input. Kayak gitu. Nah, ini matriksnya sudah dapat yang state space equation-nya, tinggal tambahkan satu lagi untuk matriks yang output-nya. Kalau output-nya seperti yang saya bilang tadi, output-nya kan di sini sama dengan yang omega 2, which is itu adalah X3. Jadi di sini cara nulisnya, dia matriksnya akan selalu kebalikannya sama yang si matriks yang di sini. Kalau ini kan tadi kan 4 kali 1. Kalau yang di sini 1 kali 4, kayak begitu. Jadi di sini 0, 0, 1, 0 karena Y-nya itu sama dengan X3 aja. Sebenarnya kan ada tambahan lagi nih di belakang ada D, tapi D itu seringnya dia bernilai 0, kayak begitu. Nah, inilah dua matriks inilah yang disebut dengan state space equation. Dengan kita dapat state space equation begini, kita bisa ngubahnya menjadi transfer function, kita bisa ngecek nanti sistemnya stabil atau tidak, itu dari sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke contoh yang kedua, yang lebih kompleks tapi linear. Jauh lebih mudah jadinya, walaupun dia lebih kompleks. Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung gitu, mungkin stepnya bagaimana, ini asalnya dari mana, silahkan ditanyakan. Bisa saya ulangi. Pak, ya mohon maaf. Pak, untuk yang X dan X dot itu saya agak bingung waktu penempatan X1, X2, dan X3 hingga X4-nya, Pak. Penempatan di mananya? Suaranya Rahma ini. Masukkan di sininya atau di mana, Rahma? Masukkan di matriks atau yang waktu penentuannya? Halo, halo? Iya, Pak. Di bagian yang dari X ke X dot-nya itu saya agak bingung ketika hasil tetanya itu diubah dalam bentuk X1 hingga X4-nya begitu, Pak. Oke. Gini, tadi acuannya yang penting pertama kalian paham dulu penentuan variabelnya ini dulu. Ini harus dipegang, dua bagian ini.
ketika dua bagian ini sudah oke, nanti ke rumus-rumusnya akan lebih mudah kan karena tinggal kalian mengganti aja. Nah, tadi itu penentuannya kita cek dulu variabel-variabel yang ada di persamaan yang sudah kita dapat. Dan tadi kan sudah saya sampaikan di sini kenapa sih kok muncul seperti ini? Karena di sini ternyata ada 3 variabel yang berhubungan dan itu 3 level yang berbeda. Ada theta dot, sama theta double dot. Tetapi kita harus mencakup menggunakan ketiganya agar saling berhubungan satu sama lain. Maksudnya bukan agar saling bisa jadi satu bagian begitu. Biar jadi satu masuk jadi satu di bagian matriks di state space equation itu. Sehingga akhirnya caranya adalah dengan menggunakan permisalan seperti ini tadi. Jadi misalkan karena di sini tadi kan ada ini ya, ada 3 ya. Nah, itu kita gunakan 4, tapi yang 2 itu sebenarnya turunan atau satu level dari 2 parameter yang lain begitu. Gampangnya bilang gini, awalnya mungkin kita pakai tadi yang paling tinggi ada theta 1 double dot sama theta 2 double dot. Tapi kan selain 2 ini kan masih ada tadi theta 1 dot, theta 2 dot, sama theta 1, theta 2. Nah, gimana caranya agar yang penting pokoknya 6 ini harus masuk ke 8 parameter ini. Itu. Ya caranya adalah oke, kita kenalkan satu level di bawahnya dari theta 1 double dot yaitu theta 1 dot di sini sama theta 1 dot theta 2 dot di sini. Yang ini akan kita ambilnya yang paling tinggi tadi ya derajatnya, yang turunannya paling tinggi. Ini akan menjadi permisalan pertama kita. Tadi itu. Kita urutkan seperti ini. Sebenarnya nggak harus urut seperti ini ya, kalian boleh tukar posisinya, tapi paling gampang enaknya seperti ini. Gitu. Oke, fix yang ini udah dapat nih 4 macam begini. Tapi kemudian kita harus cari pasangannya, yaitu bentuk aslinya ini, bukan yang dot. Jadi selain kita harus cari X1, X2, X3, dan X4. Yaitu kalau di sini caranya ya tinggal ngilangin satu dotnya. Jadi yang ini adalah theta 1, yang ini theta 1 dot, yang ini theta 2, yang ini theta 2 dot. Kayak begitu. Tadi sempat saya bilang, di sini ada yang unik adalah bagian theta 1 dot atau X2 ini sama dengan X1 dot. Ya kan? Tidak masalah. Jika nanti ketemu seperti ini, jangan bingung. Jadi nanti itu yang 4 pertama ini, yang ini atasnya nggak ikut ya. Ini ya, 4 pertama ini akan kalian gunakan sebagai yang ruas paling kiri kalau di state space equation. Kemudian 4 yang bawah itu akan masuk yang di bagian di dalamnya ini yang dikalikan dengan matriksnya state space equation. Kayak begitu. Apakah sudah cukup jelas? Berarti kalau begitu untuk theta dot 1 maupun theta dot 2-nya itu nanti dia berlaku 2 kali begitu, Pak? Di Iya. dotnya begitu. Iya. Jadi boleh pakai istilahnya kalau misalkan nanti di rumus itu munculnya kayak gimana, kalian misalkan theta 1 dot, kalian boleh pakai X2 atau X1 dot, tergantung posisinya dia di mana. Kalau posisinya dia ada di ruas kiri, ya berarti pakai yang dot, tapi kalau yang di ruas kanan, jangan pakai yang dot. Kan tujuan kita memisahkan seperti ini biar kepisah nih, bagian yang memang ada diferensialnya sama yang nggak ada diferensialnya. Kayak gitu. Ini kalau di kalian, video saya itu mirroring nggak sih? Enggak, Pak. Nggak ya? Oke. Soalnya kalau di saya ini mirror, ini saya ngangkat tangan apa kalau di kalian? Tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Nah, kalau di saya, di video saya tuh ngangkatnya tangan kanan, jadi di video saya saja mungkin. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan untuk yang ini? Ini tidak berlaku di semua ini ya, di semua sistem. Cuma mungkin di sistem yang tadi tuh yang ada berkaitan 3 variabel seperti ini.
Nanti yang contoh 2 akan lebih gampang nanti. Saya izin tanya, Pak. Silakan. Untuk yang B itu kan dikalikan dengan input ya, Pak ya. Sedangkan tadi kan Bapak sebutkan bahwasanya ada 2 input sebenarnya. Untuk yang balok pertama itu TS dengan balok kedua itu TNLD. Sedangkan yang disebutkan di persamaan B tadi kan inputnya hanya TS gitu, Pak. Untuk TNLD-nya apa tidak dimasukkan gitu ya? TNLD yang di sini ya. Iya. Oke. Nah, ini sama seperti di ini ya, blok diagram. Jadi inputnya biasanya itu kalau di soal di state sih langsung di sini. Nah, ini yang di bawah. Write the state space equation for the system where the input is TS and the output is the angular velocity. Jadi udah ditentukan gitu apa Fayi tadi suaranya. Yang mana jadi input, mana yang jadi output kayak begitu. Dan di sini memang untuk yang di balok pertama kan tadi yang tempatnya inputnya yang gitu ya, yang dari TS ini hubungannya sama TK doang di sini. Karena kan kita udah tadi istilahnya membuat yang free body diagram untuk memudahkan permisalan tadi itu. TNLD-nya sebenarnya dia nggak yang berdiri sendiri karena dia nanti akhirnya kepakai ketika kita menghitung sigma torsi yang ada di balok kedua gitu. Nah, TNLD-nya masuk di sini. Yang ini TNLD-nya berapa yang panjang rumus nonlinear ini kita substitusi di bagian ini. Kayak gitu. Maka jadi yang persamaannya itu jadi yang ini nomor 3 ini. Saya tulis nomor 3 panjang ini. Gimana, Faye? Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi sebelum kita lanjut? Cukup jelas? Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang bagian TNLD-nya itu berarti dia tidak perlu disederhanakan ya, Pak? Dibiarkan non-linear gitu. Langsung dimasukkan ke SSE-nya. Ya, benar. Langsung saja diinputkan. Suaranya siapa barusan? Pramestia, Pak. Pramestia. Oke. Langsung dimasukkan Pramestia. Langsung diinputkan ke bagian ininya. Dan memang ini karena ketemunya kita yang non-linear gitu ya. Nanti kalau untuk yang ketemu yang linear akan lebih mudah. Dan memang nantinya kalau ketemu sistem yang non-linear seperti ini, ada kalanya harus kita buat semacam dia linear kayak begitu. Kita linearisasi dengan cara nanti semacam apa ya? Dia itu di apa ya? Parameter-parameter yang menyebabkan non-linear ini semacam diinputkan sebagai suatu konstanta, jadi dimasukkan nilainya gitu. Tapi proses linearisasi ini cuma berlaku pada range tertentu. Itu apa kelemahannya. Jadi nggak bisa yang range-nya itu lebar ketika kita memasukkan angka-angkanya kayak gitu. Dan memang langsung dimasukkan, kemudian ketika masuk ke SSE-nya, sisa bagian yang non-linear itu amannya ditaruh di belakang seperti ini. Tetapi penulisannya tidak bisa jadi kan rumus aslinya itu kalau yang B matriksnya ini matriks B ya ini, yang ini matriks A. Matriks B itu kan harusnya dia dikalikan dengan input atau U biasanya. Tapi di sini karena dia bentuknya non-linear, makanya kita nggak ada belakangnya itu nggak ada U-nya. U-nya langsung saya masukkan di sini, ini sebagai input. Gara-gara ada bagian yang non-linear di X4 dot ini, kayak gitu. Bagaimana? Iya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Bisa kita lanjut? Apa ada yang masih ingin bertanya? Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan. Kalau masih ada waktu, kita bisa bahas. Kalau memang habis, nanti bisa saya share semacam hitungan atau mungkin video pun juga nggak apa-apa ya. Kalau misalkan perlu penjelasan yang menggunakan suara begitu. Oke, ini sekarang saya bawa ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini agak challenging karena di situ banyak bagiannya.
Saya belum lihat hasilnya punya kalian seperti apa. Apakah kalian akhirnya nemu trik-triknya agar mendapatkan parameter yang sesuai? Karena yang susah itu benar tadi ya yang disampaikan ya. Susahnya itu menemukan persamaannya begitu. Bahkan kalau saya sendiri itu kadang itu masih harus checking ulang begitu. Apakah yang saya pakai itu sudah benar atau belum? Jadi harus benar-benar teliti detailnya. Tadi yang sempat saya bilang sering salahnya itu adalah tanda-tandanya. Kalau nggak tanda itu simbol atau parameter yang dipakai. Contoh ini, di sini ada sistemnya tuh ada 3 macam ya. Ada sistem yang fluida. Jadi di sini tuh ada ini gampangnya. Saya harus pakai anotasi kalau ini ya. Nah di sini itu aja ada namanya tuh inertor di sini. Ada dia itu kerjanya sama kayak induktor ya kalau di listrik. Namanya inertor, simbolnya I besar, nanti juga ada I kecil itu untuk yang arus di sini. Kemudian yang kedua ini ada ini masih fluida juga tapi dia adalah yang kapasitor. Jadi dia semacam apa ya? Tangki mungkin ya lebih gampangnya bilang. Jadi ini yang kapasitornya. Ini yang kedua. Ketiga adalah sistem mekanik di sini. Ini yang mekanik. Yang keempat di sini ada elektrik. Nah, harusnya dengan satu contoh ini kalian nanti bisa terapkan di berbagai macam sistem karena di sini sudah ada beberapa part yang itu paling sering muncul kayak gitu. Oke, yang pertama kita mulai dari yang fluid inertor. Jadi yang di bagian depan ini. Yang di bagian depan ini dia rumusnya adalah si inertor atau apa ya gampangnya bilangnya si kalau misalkan di induktor tuh L-nya gitu, induktansinya itu kalau di fluida itu namanya inertor tadi itu I besar itu sama dengan di sini sama dengan dQV per dt sama dengan P12. Itu dari mana? Ini mungkin yang belum saya sempat jelaskan ya, tapi sepertinya ada yang di pertemuan kedua. Nah, di sini dia I-nya itu ada dikalikan dengan diferensial dari debit yang ada di sekitar sini. Kalau di sini disebutkan namanya QV per dt itu sama dengan arus yang mengapit pressure yang mengapit di inertor tersebut yaitu P12. Nah, hati-hati kalau untuk kita bicara tentang tekanan itu beda dengan yang jarak. Kalau tekanan itu awal kurang akhir. Kalau jarak akhir kurang awal. Kayak begitu. Ini yang harus hati-hati. Jadi kalau misalnya ketemu kita mau mencari nih P12. Nah, ini berarti cara mencarinya adalah P1 min P2. Kayak begitu. Ini makanya saya tulis di sini. Saya lupa kalau di soalnya itu ada nggak ini. Let me check. Oh, nggak bisa juga nanti. Setelah itu, di sini perlu saya sederhanakan biar kayak tadi. Bagaimana caranya kita harus mengubah persamaan tersebut agar yang diferensial tuh tinggal sendirian di ruas kiri. Sisanya harus kita bawa ke ruas kanan. Itu. Tapi amannya sebenarnya ya, setelah kalian mendapatkan rumus ini, jangan diselesaikan dulu. Tapi kita harus mencari dulu 4 persamaan dengan 4 state variabelnya. Itu harus dapat dulu. Kalau itu udah dapat, nanti penyederhanaan akan lebih mudah. Sampai di sini bisa diikuti? Oke. Kita lanjut. Ini yang pertama sampai di sini dulu ya, sampai yang bagian ini. Yang ini jangan dulu. Kita coba ke bawah. Yang kedua adalah bagian yang fluid kapasitor. Yang ini. Yang fluid kapasitor itu sama dia CF-nya dikalikan dengan pressure yang masuk ke CF-nya ini. Turunan dari pressure terhadap waktu ya. Jadi kayak diferensial dari pressure yang masuk ke CF itu sama dengan
Nah, ini nih agak-agak ribet nih ya. Sama dengan QC tadi itu apa namanya? Debit yang masuk ke tangkinya ini. Ini yang kemarin mungkin 2 ini yang belum saya sempat bahas detail gitu ya, yang fluida. Nah, tadi kalau yang inner torque tadi kan dia sama dengan si pressure-nya. Kalau di sini CF dikalikan turunan pressure yang masuk ke tangkinya itu sama dengan debitnya. Nah, debit di sini ini kan ada panah-panahnya nih. Ini yang menunjukkan sama seperti arus di sini. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar ke titik pertemuannya. Jadi QV itu sama dengan QC tambah QM. Jadi QC-nya itu adalah QV min QM. Kayak begitu. Kemudian, nah sekarang pressure yang masuk ke sini itu berapa? Nah, pressure yang masuk ke CF itu adalah sebenarnya kan di sini ya. Titiknya itu yang kita ambil adalah kan kita mau cari yang di sekitar sini nih. Yaitu antara P2 dan si PR yang di PR itu yang di apa ya berarti ya? Yang di lingkungan luar. Pressure di lingkungan luar. Jadi selisih antara pressure yang masuk ke sini dan yang di lingkungan luar. Itu yang dipakai. Namanya P2R. Yang artinya dia adalah P2 min PR. R itu yang di luar tadi. Kayak begitu. Nah, ini untuk 2 yang fluida ini, apakah bisa dipahami atau ada yang perlu diulang? Sampai ke persamaan yang dapat ini dulu, ini sama ini. Belum sampai yang saya kotakin ini. Jadi yang P2R itu bagaimana ya Pak ya? Saya kurang itu. P2R atau P2 saja? P2R. Maksudnya kenapa kok bisa masuk ke CFD P2RDT tadi? Oke. Saya itu. Di sini untuk yang masuk ke tangki di sini, jadi istilahnya apa ya? Kalau kita ingin mencari debit yang masuk ke dalam tangki, itu adalah caranya koefisien yang punyanya si tangki. Jadi kapasitansinya gitulah kalau di listrik. Kalau di sini sama, kapasitas dari si tangkinya atau di sini adalah CF dikalikan dengan apa ya bilangnya itu perubahan pressure-nya atau terhadap waktu kan. Tapi kalau misalkan dia kecil makanya dia pakai turunan yang turunan dari pressure-nya itu. Jadi kan sebenarnya kalau pressure kita nggak bisa bilang yang langsung cuma satu. Kita harus sebenarnya mencarinya itu selisihnya begitu ya. Kayak misalkan ini kan, semua pressure yang kita pakai itu selalu pasangan-pasangan sebenarnya. Jadi kalau misalkan di sini, kan yang masuk sebenarnya P2. Tapi P2 di sini kita cari selisihnya dengan yang ada di luar atau PR. Makanya di sini untuk bagian yang fluid kapasitor itu apa ya istilahnya ya? Bagian yang diferensialnya itu adalah dP2R per dt. Jadi istilah yang P yang ada di sini dikaitkan dengan yang ada di luar pressure-nya terhadap waktu. Itu perubahannya berapa seperti itu. Baik, Pak. Oke. Memang kadang itu agak ini ya membingungkan begitu. Tapi kalau saya itu selama ini kalau misalkan membayangkan biasanya kalau untuk yang fluida saya arahkan sama mirip seperti yang di elektrik karena konsepnya mirip. Seperti tadi fluid kapasitor. Itu ya sama seperti kapasitor, dia itu menampung sesuatu. Yang ditampung kalau di fluida ya fluida itu sendiri atau cairannya. Kalau misalkan di listrik yang ditampung itu muatan kayak begitu. Oke, kita lanjut yang bagian mekanik. Yang bagian mekanik di sini sama seperti yang sebelumnya, tapi agak sedikit berbeda rumusnya. Karena kalau yang saya sebutkan di contoh yang sebelumnya itu kan menggunakan alfa ya. Nah di sini simbolnya kita menggunakan delta, bukan pakai alfa atau theta. Nah rumus aslinya kan masih ingat kan yang tadi ya sama semua karena di sini sama-sama rotasi ya. Bentuknya dia itu shaft, jadi dia itu muter begini.
gampangnya bilang ada gearnya, ada generatornya gitu. Makanya dia ada yang mutar, bukan yang translasi. Nah, itu rumus utamanya sama, rumus fisisnya itu ya pakai si torsi sama dengan sebenarnya kan I kali alfa. Tapi di sini torsinya, ini sigma ya. I-nya itu ya si J, karena dia pakai simbolnya J, yaitu si momen inersia. Alfanya saya nggak pakai theta, tapi saya pakainya di sini omega. D omega dt. Kalau kita mau pakai theta kan jadi D double dot satu deh. Kalau begini pakai bentar, saya jadi bingung sendiri nih. Ini saya hapus dulu, ulang. Nah, itu kan kalau alfa. Alfa sendiri itu kan dia adalah D omega per dt. D omega per dt. Atau seperti yang tadi di soal sebelumnya, itu yang D kuadrat theta per dt. Kalau kita nuliskannya sebagai dot, ini kan jadi omega dot sama kalau ini theta double dot, kayak begitu aja. Dan yang saya pakai di sini pakai yang langsung omega, bukan pakai theta. Kenapa? Kenapa pakainya omega, kok nggak pakai theta? Dilihat teman-teman yang lainnya, ada nggak persamaan yang di situ ordernya itu 2? Kalau misalkan tidak ada, jangan sampai pakai yang double dot. Nanti malah kesusahan untuk mendapatkan state space equation-nya. Kayak begitu. Jadi di sini sama seperti ini ya. Ini cuma sigma T-nya di ruas kanan, yang sisanya ini di ruas kiri. Jadi J-nya atau momen inersianya itu adalah gabungan antara dua bagian yang berhubungan. Yaitu di sini adalah si ini. Kayak apa ya, motornya ya, dua ini. Makanya Jm plus Jg di sini yang dipakai. Momen inersianya dijumlah karena sama seperti ini ya, massa di situ ya. Kemudian dikalikan dengan alfanya tadi, d omega dt, karena kan omeganya sama ya, shaft-nya itu satu cumaan yang menghubungkan. Jadi di sini langsung satu variabel aja, d omega dt sama dengan, nah ini nih yang kadang agak ribet nih kalau saya jelasinnya. T dikurangi ini, walaupun keduanya di sini adalah motor, mereka keduanya ini di sini punya semacam bagian yang menghambat gitu. Makanya di sini ada simbol B. B-nya itu sebagai brake-nya. Makanya di sini T-nya atau torsinya itu sebenarnya adalah T min B-nya itu dikalikan dengan omega. B-nya ini dikalikan omega itu sama dengan torsinya juga, tapi yang arahnya berlawanan. Torsi itu kan akhirnya tujuannya yang untuk memutar gitu ya. Yang B-nya ini yang menyebabkan menghambat putarannya itu. Makanya nilainya itu minus di sini. Sampai di sini. Apakah ada yang masih bingung? Atau ada yang perlu diulangi? Masih belum ada, Pak. Oke. Lanjut ya, ini mungkin cukup straightforward sama seperti yang sebelumnya kalau yang rotasional ini. Nah, yang terakhir tinggal yang elektrik doang, yang induktor. Kita untuk yang resistor di situ tidak terlalu berpengaruh nantinya, makanya di situ tidak dipakai. Yang dipakai di sini karena kan dia sebagai output nih, otomatis dia harus menjadi state variable kayak begitu. Kita turun ke bawah. Yang terakhir untuk yang induktor jadi seperti ini. L dikalikan DI per DT sama dengan VL. Jadi V yang ada di si induktor tadi itu. Untuk VL sendiri itu kan sebenarnya V yang ada di sini itu V12 yang titik 1 ke titik 2 dikurangi VR. Ingat kalau misalkan voltase, kalau seri itu berarti kan dijumlah gitu ya. Tapi kalau untuk arusnya dia sama di semua titik. Tapi kalau untuk paralel kebalikan. Paralel berarti V-nya di semua titik sama, tapi I-nya yang dijumlah. Kayak begitu. Apa hukum Kirchhoff di situ berlaku, sama ada kaitannya dengan hukum Ohm. Oke,
kita udah dapat nih 4 macam persamaan tadi itu. Ini 1, 2, 3 yang agak panjang sama 4. Dan di sini lihat bagian yang saya lingkari sudah seragam, ada satu bagian tiap masing-masing persamaan yang merupakan bagian diferensialnya, persamaan diferensialnya. Nah, maka 4 persamaan inilah 4 bagian inilah yang harus menjadi state variable. Kayak gitu cara menentukannya. Beda kan sama contoh yang pertama tadi. Kalau pertama tadi karena kita sebenarnya cuma nemu 2, tapi 2 ini tuh ada 2 persamaan dua variabel yang ditentukan tadi yang sampai double dot itu ternyata juga ada yang dotnya cuma 1 sama yang nggak ada dotnya. Berarti kan masih berhubungan. Nah, itu makanya perlu permisalan. Tetapi kalau ketemu yang seperti ini, yang di contoh 2 ini, yang satu sama lain itu nggak berhubungan, kita bisa langsung pakai tanpa harus permisalan lagi. Kayak gitu. Prosesnya akan lebih mudah, tapi karena sistemnya lebih kompleks, jadi lebih banyak gitu yang diproses. Kayak gitu aja. Oke, satu persatu kita preteli dari atas ya. Kita kembali lagi ke yang fluid inertor. Tadi fluid inertor sama dengan I kalikan dqv per dt sama dengan P12. Oke, P12, nah ini nih yang kadang itu agak ribet di sini. P12 itu sama dengan PS yang ada di sini dikurangi dengan P2R. Ini agak ribet sih ini logikanya yang ini. Jadi saya mulai dari sini deh. Kan P12 sama dengan P1 min P2 seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini saya coba kenalkan di dalamnya. Yaitu P1 min PR plus PR min P2. Saya tambahkan satu bagian yang saling meniadakan untuk kemudian bisa muncul nih di sini ada P1 sama ada bagian R-nya di sini yang di luar. Nah, P1 min PR itu kan sama dengan P1R. PR yang sebentar sebelum itu jangan satu step kelewat. Oke, sampai di sini dulu. Nah, ini harus kita ubah bentuknya P1 min PR, terus kemudian bagian yang belakang kita bentuk min P2 min PR. Bisa kan saya ubah jadi seperti ini? Jadi minusnya saya keluarkan, 2-nya taruh depan gitu. Karena R itu sebagai pembanding, dia otomatis selalu ada di bagian belakang. Di sini P1R min P2R. P1R, 1R kan 1 di sini sama si PR di sini. Maka dia sama kayak PS. Maka di sini adalah PS min P2R. Agak panjang ya memang, jadi seperti ini. Kenapa sih kok sampai yang seperti ini? Tujuan kita agar di setiap persamaan yang kita dapat harus muncul variabel-variabel yang menjadi state variable kita, yaitu QV, P2R, kemudian ada omega 1 di situ ya, sama IL. Harus muncul keempat variabel itu dan nggak boleh ada variabel lain. Kalau yang lain ada yang muncul itu cuma konstanta. Konstanta itu yang seperti apa? Ya kayak misalkan di sini ada namanya DR. DR itu dia konstanta di motor yang ini. Ada alpha T. Alpha T itu yang konstanta dari motor ini sama ke elektrik kayak begitu. Kalau itu nggak apa-apa muncul itu, tapi nggak boleh muncul variabel lain. Contoh kayak P1R. P1R itu kan dia di sini sebenarnya nggak apa-apa pakai P1R, tapi dia nggak ada hubungannya dengan variabel yang kita pakai. Nanti itu bisa membuat persamaannya jadi
nonlinear karena muncul sesuatu yang lain begitu. Mungkin ini variabel yang lain begitu. Sehingga kita harus ubah P1R ke variabel yang kita punya atau input itu yang boleh. Inputnya di sini, inputnya itu adalah PS, outputnya adalah IL. Ini udah di state di soalnya. Kayak gitu. Sehingga itu makanya kenapa kita ubah P12 ini harus menjadi sampai ini ya sepanjang ini jadi PS min P2R. Kayak gitu. Baru setelah dapat seperti ini kan PS di input, P2R nih ada nih di state variable. Nah, baru kita kemudian ubah biar I-nya pindah ke ruas kiri jadi pembagi. Sampai di sini, apakah cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, lanjut yang kedua ya. Sekarang yang fluid kapasitor. Yang fluid kapasitor, tadi sudah saya sebutkan kan ya, ini rumusnya CF dP2R per dt sama dengan QC. QC tadi, yang itu yang ada pertigaan gitu ya tadi ya, ada QC itu adalah yang masuk ke kapasitor, dia sama dengan QV yang masuk dikurangi QM. QM itu yang masuk ke motor. Jadi di sini CF dP2R per dt sama dengan QV min QM. QM itu ada rumusnya di atas. Mana ya QM? Nah ini. Omega 1 sama dengan QM per DR. Maka QM adalah omega 1 dikalikan DR. Nah ini masuklah di sini kayak begitu. Nih. Omega 1 DR. Baru kemudian akhirnya si CF kita pindah ke ruas kanan jadi pembagi. Nah, kita dapat dP2R per dt. Nah, dapat nih yang kedua. Yang ketiga, ini lupa agak saya kotakin ya yang ketiga. Ini yang ketiga itu yang ini. Oh, ini bawahnya yang ada kotaknya berarti. Nah, yang ketiga di sini apa yang perlu diubah? Yang perlu diubah adalah T-nya itu sendiri. Torsinya di sini adalah selisih. Selisih antara yang di sini dengan yang di sini. Ada TT sama TG. Di sini adalah TG, yang di sini adalah TT. TT min TG, kemudian dua-duanya dimasukkan. Dan dua-duanya sudah punya state variable, yaitu P2R ini sama IL. Jadi nggak masalah. DR sama alpha T itu adalah konstanta dari coupling device-nya. Kayak kemarin kan, masih ingat ya kalau sensor itu pasti punya hal-hal yang semacam ini, yaitu semacam pengali, karena dia itu kerjanya sebagai sensor, mengubah satu variabel menjadi variabel yang lain. Kayak begitu. Atau mungkin gampangnya transducer ya, kalau sensor tuh lebih ke elektrik. Oh yang ini mungkin lebih tepat nih kalau dibilang sensor, kalau ini mungkin transducer. Begitu. Oke, TT sama TG sudah diubah, kemudian dimasukkan. DR dikalikan P2R untuk TT, TG, IL per alpha T. Baru kemudian JM sama JG yang ada di ruas kiri dipindah ke ruas kanan jadi pembagi. Nah, jadilah ini persamaan yang ketiga. Persamaan yang keempat tinggal ngubah L-nya ini pindah ke ini ya, ke bawah sini ya. Ini yang nomor 4. Sebenarnya L kan pindah ke ruas kiri, kemudian VL-nya ini harus diubah karena VL bukan state variable. VL itu sama dengan V12 min VR. V12 itu ada ininya yang ini persamaannya yaitu V1 omega 1 sama dengan alpha T kali V12. Maka V12 itu adalah omega 1 per alpha T. Nah, ini omega 1 per alpha T. VR, V yang ada di R, berarti kan R dikalikan I. Karena di situ seri, maka I-nya di semua titik sama. Berarti kita bisa pakai IL di sana. Kayak gitu. Baru kemudian L yang ada di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, jadi pembagi. Nah, akhirnya dari sini kita dapat 4 persamaan yang akan kita ubah ke state space equation. Satu dari fluid inertor, satu dari fluid kapasitor, satu dari rotational mass atau shaft-nya tadi namanya,
satu lagi dari induktor. Nah, caranya, nah ini tinggal plug in seperti yang saya bilang tadi ya. Urutannya bisa kalian otak-atik sebenarnya, nggak harus sama seperti yang saya tunjukkan di sini. Jadi urutannya bisa aja, pengen yang P2R itu di atas, boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti masukkan ke matriksnya harus disesuaikan. Kayak gitu. Sebelum masuk ke bagian SSE-nya, untuk 4 macam variabel persamaan ini tadi, apakah ada yang masih bingung? Bisa kita lanjut? Bagaimana? Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Nah, yang di bagian sini tinggal lihat tadi ya, tinggal plug in QV dot. QV dot ambil dari yang fluid inertor tadi, yaitu di sini cuma ada variabel PS yang sebagai input dan P2R. Nah, maka ketika kita tuliskan di sini, tadi ya seperti yang saya bilang, ketika sudah nuliskan yang di ruas kiri, cara yang paling mudah adalah kita tuliskan dulu yang di sini. Tinggal dotnya dihilangkan begitu. Urutannya harus sama ya. Antara yang ini dengan yang ini harus sama urutannya. Tapi kalau antar masing-masing yang ada di dalamnya boleh kita ubah susunannya, boleh. Nah, di sini tadi kan yang muncul cuma di P2R sama PS. Maka yang muncul adalah komponen kedua, yaitu min 1 per I. Ini ya yang nempel di P2R, min 1 per I. Ini, min 1 per I. Ini harusnya, ini bukan minus ya, ini bekas tim X tapi nggak kehapus. Ini 0 di sini. 0 min 1 per I, 0, 0. Kemudian ada yang nyambung di input. Yang di input itu adalah 1 per I. 1 per I di sini. Inputnya PS bisa di luar. Karena dari 4 persamaan di akhir yang kita dapatkan, itu semua memiliki state variable dan juga input. Cuma itu aja, nggak ada variabel lain, nggak ada yang non-linear kayak misalkan pangkat, perkalian, eksponen, dan lain sebagainya. Atau juga bisa trigonometri, itu bisa muncul juga. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, P2R dot, itu kan dari ini ya. QV itu adalah yang atas sendiri, sama omega 1 itu yang nomor 3. Maka di sini munculnya QV-nya, yang QV kan ada pembagi JF, jadi 1/JF, P2R-nya itu 0, kemudian yang sama omega 1 itu min DR per JF. Ini, min DR per JF. Nanti cara penulisannya bisa kalian rapikan ya, jadi istilahnya yang dia itu memang koefisien, itu posisinya di depan, yang dia variabel itu tulisnya di belakang. Kalau ini kan saya kebalik nih, harusnya QV min DR omega 1 biar nggak rancu gitu. Oke, ini udah. Nah, ini yang ketiga. Dia nggak ada yang hubungan sama PS, maka dia 0 di sini. Yang ketiga yang panjang tadi, yang dari rotational mesh atau shaft tadi ya. Di sini dia punya mana ya? Yang ini. Ada P2R, ada IL, sama ada omega 1. Tapi nggak ada QV, maka yang QV itu 0, ini yang depan. Yang nempel sama P2R yaitu DR per JM plus JG. Nah, ini. Yang nempel sama omega 1, min BM plus BG per JM plus JG. Nih. Kemudian yang nempel di IL, nah ini hati-hati ya, ada per lagi. Jadi dia itu sebenarnya 1 per alpha T dikalikan JM plus JG. Nah, seperti ini. Hati-hati cara nulisnya, nanti takutnya dikira alfanya di atas gitu ya, padahal dia di bawah. Kemudian karena nggak ada PS, dia 0 juga. Terakhir, yang DIL, itu dia di sini ada omega 1 sama IL. Maka yang QV sama P2R 00, kemudian yang nempel di omega 1 itu 1 alpha T per L. Nah, ini sama ya, hati-hati. Sama-sama di bawah.
Kemudian yang kedua adalah yang IL, itu ada min R per L. Nah, seperti ini. Kemudian nggak ada PS-nya juga, dia 0. Nah, kita dapat akhirnya state space equation-nya seperti ini. Baru kemudian yang terakhir sendiri, tadi kan sempat disebutin, output-nya itu adalah IL. Maka dia di sini adalah 0001, karena yang di sini yang output-nya adalah IL. Kayak gitu. Nah, kita dapat nih akhirnya di sini 3 matriks utama yang kita butuhkan untuk nanti diproses dengan controller. Mana pulpen saya? Sebentar. Kita dapat di sini yang besar banget ini, 4 kali 4 ya. Ini matriks A, ini adalah matriks B, dan ini adalah matriks C. D-nya sama dengan 0 di sini. Kayak gitu. Apakah ada yang tanyakan sampai di sini? Cukup jelas ya? Tinggal nanti step by step kalian harus hati-hati dan benar tadi yang sempat saya tanyakan di awal, yang susah itu adalah menentukan persamaan awalnya ini, yang harus hati-hati di sini, ya. Oke, nanti kemudian sebenarnya apa yang sih yang akan kita lakukan setelah kita dapat state space equation seperti ini? Kita bisa cari transfer fungsinya dengan mudah, yaitu dengan rumus. Nanti ini di soal selanjutnya akan ada. Rumusnya untuk cari transfer fungsi kan sebenarnya dia output per input ya, biasanya Y per U seperti ini. Nah, dia itu akan sama dengan C dikalikan SI min A. Semoga saya nggak salah ya, saya agak lupa nih bagian ini. Ini ada inverse-nya. Ada C SI min A dikalikan min 1 dikalikan B plus D. Tapi D-nya di sini itu sama dengan 0. Jadi ini sering nggak ditulis. Nah, ini kalau kalian operasikan ini dengan matriks A, B, C-nya itu adalah yang tadi itu hasil dari state space equation ya, maka kalian akan mendapatkan transfer fungsinya nanti. Dan dari transfer fungsi inilah nanti kalian juga bisa cek stability dari sistemnya yang kalian punya. Kayak gitu. Nanti kita akan bahas juga di soal yang selanjutnya. Oke, untuk hari ini, untuk pembahasannya, dari awal tadi, kita baru bahas cuma 2 soal ya, kita butuh 2 SKS begitu untuk membahasnya. Apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Dari awal tadi, mungkin ada yang kelewat atau mungkin mau ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup jelas semuanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau yang penulisan di SSE-nya ini dia ada yang tertukar gitu, bagaimana, Pak? Tertukar tuh? Maksudnya kan ini urutannya tuh IV terus baru P2R kan ya, Pak? Ya. Nah itu kalau saya itu P2R dulu terus baru V gitu, tapi yang tetap menghasilkan persamaan yang sama begitu, Pak? Boleh-boleh aja, nggak masalah ya yang begitu. Jadi semacam ditukar, tapi hati-hati ketika masukin ke sininya. Ketika kalian mengubah urutannya di sini, otomatis matriks di dalam sini juga akan berubah. Ini matriks A sama matriks B juga akan berubah. Jadi harus hati-hati. Amannya memang kalian udah tentukan aja dari atas urutannya mau kayak gimana. Kenapa sih saya urutannya seperti ini? Karena saya ngikutin dari awal di sini ada QV, mana QV? Yang ini yang inertor, kemudian kapasitor, mekanik, baru elektrik. Tapi kalau misalkan kalian mau ubah urutannya, mau yang kapasitor dulu deh, nanti di sini yang dimasukkan persamaannya, boleh, nggak apa-apa. Asal harus hati-hati ketika plug in di matriksnya ini, karena nanti urutannya akan berbeda, gitu aja. Nanti kalau kalian akan membuat ke transfer fungsinya, itu akan sama aja. Kalian akan mulai dari mana itu akan sama aja. Kalau kalian memasukkan ke matriksnya itu benar, kayak gitu. Semua tadi dari awal hingga yang akhir kan kita semua itu pakainya kalau nggak
konstanta itu koefisien gitu ya, kan nggak ada angkanya sama sekali. In reality sebenarnya nanti kayak misalkan DR, alfa, JM, JG, BM, BG itu ya angka semua gitu. Nanti yang di sini satu angka tertentu gitu kita punyanya. Jadi bukan rumus-rumus seperti ini lagi sebenarnya. Kayak gitu. Bagaimana? Baik, Pak. Paham. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Waktu kita juga sudah habis. Nah, kalau misalkan belum, atau nanti bisa tanyakan lebih lanjut ya. Nah ini saya ada satu tugas lagi untuk kalian. Mungkin ini tugas terakhir sih ya. Karena setelah ini lebih ke materinya, lebih ke penerapan. Jadi ini tugas hitung-hitungan mungkin yang terakhir. Ada satu tugas, penjelasannya agak panjang, tapi proses penyelesaiannya lebih mudah. Sebentar. Oh, bukan yang ini. Nah, ini. Ini yang menjadi tugas yang ketiga. Nanti akan sama soal yang tadi itu. Yang mana tadi? Ini. Agak perbesar. Kalau yang ini agak mirip ya sama yang kita kerjakan barusan. Sebentar. Ini not responding misalnya. Nah, di sini ada kapasitor juga, terus kemudian ada mekanik, inertornya posisinya di sini, tapi nggak ada elektriknya. Nah, nanti kalian coba selesaikan. Sama yang satu lagi, ini jauh lebih mudah ya ini. Cuma ada, sama nggak sih? Sama ya? Sama semua. Oh, sama-sama, oke. Nah, ini jauh lebih mudah sebenarnya, karena nggak ada yang bagian elektriknya. Kalian coba selesaikan, nanti pengumpulannya minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita kuis ya. Jadi nanti mungkin kuisnya langsung. Saya akan mungkin ada 1 atau 2 soal yang berkaitan dengan sistem mekatronik seperti ini. Kalian saya minta untuk mencari tadi apa state space equation-nya gitu. Sama mungkin ngecek, kan kalau di sistem kontrol sudah diajari itu mencari apa namanya stability-nya, mungkin sampai ke sana. Tergantung nanti akan saya umumkan lebih lanjut. Jadi dipersiapkan saja. Kita tetap live seperti ini. Saya minta kalau kuisnya nanti open kamera, terus kemudian kalian masih boleh buka catatan kalian atau notes kalian, nggak apa-apa. Jadi kuisnya open book, karena mungkin kadang ya yang seperti ini sendiri pun kalau saya kadang-kadang lupa gitu untuk yang tadi itu. Jadi usahakan tadi notes-nya akan saya notes yang tadi yang ini akan saya inputkan di aula juga untuk bahan belajar kalian untuk mengerjakan tugas dan persiapan kuisnya nanti. Kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Oke, sama-sama.